Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa catatan penting atau sebuah ringkasan yang saya buat dari materi ngaji filsafat Dr. Fahrudin Faiz tentang waktu dalam perspektif Islam. Mengawali pembahasan tentang waktu dalam perspektif Islam ini, Dr. Fahrudin Faiz mengemukakan perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang waktu. Perkataan Imam Syafi'i itu sangat populer dan sangat sering kita dengar, bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau tidak menggunakannya dengan baik, maka ia akan memotongmu. Dan jika kamu tidak menyibukkan jiwamu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkan jiwamu dengan kebatilan. Mengomentari apa yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i itu, Dr. Fahrudin Faiz mengungkapkan bahwa waktu itu bisa menjadi senjata bagi kita untuk bangkit menaklukkan dunia. Tapi sebaliknya, waktu juga dapat menggilas kita. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terpotong oleh waktu? Maka perhatikanlah jiwa kita. Dr. Fahrudin Faiz menuturkan bahwa agar waktu tidak memotong kita dan menjadi sumber kecelakaan kita, maka sibukkanlah jiwa kita dengan kebenaran. Di dalam Al-Quran, waktu disebutkan dengan beberapa istilah. Pertama, ajal. Istilah ajal ini digunakan untuk menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu. Misalnya, berakhirnya usia manusia atau suatu masyarakat. Dr. Fahrudin Faiz menuturkan bahwa segala sesuatu itu ada batas waktu berakhirnya, sehingga tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Yang kedua, dahar. Istilah dahar digunakan untuk menunjukkan durasi. Alam semesta ini ada durasinya. Masa yang dilalui oleh alam mulai dari masa penciptaannya hingga masa kehancurannya. Dr. Fahrudin Faiz menyebutkan, dahar ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu ada awalnya dan ada akhirnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, waqt. Istilah waqt digunakan dalam arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Dan yang keempat, asr. Istilah asar ini biasanya dimaknai dengan waktu asar atau waktu menjelang terbenamnya matahari. Kata asar ini biasanya juga dimaknai dengan masa. Dr. Fahrudin Faiz menyebutkan bahwa penggunaan istilah asar ini untuk mengingatkan kita supaya mengisi waktu dengan benar, mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan membawa maslahat. Al-Quran mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Dr. Fahrudin Faiz mengungkapkan bahwa setiap manusia pasti rugi
kecuali orang yang punya karakter beriman, beramal saleh, dan saling menasihati tentang kebenaran dengan kesabaran. Oleh sebab itu, isilah waktu kita dengan 3 hal yang terdapat dalam Quran surah Al-Asr tersebut. Maka kita tidak akan ditelan oleh waktu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dr. Fahrudin Faiz menyebutkan bahwa ada 4 prinsip paling dasar dalam manajemen waktu. Pertama, manfaat. Isilah waktu kosong dengan aktivitas atau kegiatan yang bermanfaat. Jika hendak melakukan sesuatu, maka terlebih dahulu tanyakanlah apa manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, lakukanlah. Sebaliknya, kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkanlah. Jangan habiskan waktu terhadap hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Dr. Fahrudin Faiz juga menyebutkan bahwa ada penelitian yang mengungkapkan bahwa 50% kebahagiaan hidup bisa didapatkan dengan mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang bermanfaat. Dalam penelitian lain juga diungkapkan bahwa sebagian orang yang sudah lanjut usia didapatkan masih terlihat sehat, energik, dan jarang merasakan lesu atau malas. Hal itu dikarenakan mereka selalu menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengembangkan saraf mereka. Nah, tentang waktu ini juga kita diingatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Hasan Al-Basri. Ibnu Mas'ud berkata, "Tiada yang pernah aku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, waktuku berkurang, namun amalku tidak bertambah." Sementara Hasan Al-Basri berkata, "Di antara Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarkannya." Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian prinsip manajemen waktu yang kedua yaitu efisien. Dr. Fahrudin Faiz mengungkapkan bahwa jika memungkinkan, maka lakukanlah dalam satu waktu itu lebih dari satu kegiatan atau aktivitas. Dulu, ada seorang ulama bernama Imam Sulaim Ar-Razi, seorang ulama Syafi'iyah. Setiap ia keluar rumah untuk suatu keperluan, ia selalu membaca Al-Quran selama perjalanan. Ia berkata, "Saya telah membaca 1 juz dari Al-Quran selama saya di jalan." Pada waktu yang lain, ia memperbaiki penanya yang rusak. Terlihat ia menggerak-gerakkan mulutnya. Setelah ditanya, ternyata beliau membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip manajemen waktu ialah seimbang. Dr. Fahrudin Faiz menuturkan bahwa alokasikanlah waktu kita itu sesuai dengan kebutuhan. Dalam Suhuf Ibrahim disebutkan bahwa seyogianya bagi orang yang berakal hendaklah memiliki 4 waktu, yaitu waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk introspeksi terhadap diri sendiri, waktu untuk bertafakur serta merenungi ciptaan Allah, dan waktu untuk mengurusi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan sebagainya. Kemudian prinsip manajemen waktu yang keempat ialah proporsional. Dr. Fahrudin Faiz mengungkapkan bahwa prinsip manajemen waktu yang keempat ini adalah proporsional. Oleh sebab itu, ukur kekuatan diri dan istirahatlah. Imam Ali berkata, "Hiburlah hati Anda sesaat-sesaat, karena hati ini jika telah lelah, tidak bisa memandang sesuatu dengan baik." Nah, itulah di antara 4 prinsip manajemen waktu yang harus kita perhatikan agar kita menjadi pribadi yang dapat memanfaatkan waktu dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat.
Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kajiannya, Dr. Fahrudin Faiz menutup dengan 3 quote inspiratif. Berikut 3 quote inspiratif tersebut untuk menjadi bahan renungan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.